Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Lahirnya Super Semar dianggap sebagai dasar hukum pelaksanaan Orde Baru. Kemudian pada sidang MPRS tanggal 23 Februari 1967, secara resmi Presiden Soekarno menyerahkan jabatan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Super Semar. Dengan demikian, dimulailah pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang sejak awal lahirnya dijiwai dengan semangat. Ini ngomongin soal awal masa pemerintahan Orde Baru ya. Nah, seperti yang ditulis di sini, Orde Baru itu dimulai pada tanggal 23 Februari 1967 dengan waktu itu Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Nah, dalam pidato pengangkatannya sebagai presiden, Soeharto bilang bahwa tujuan dari Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, dalam pidatonya Presiden Soeharto ya pada waktu itu dia bilang seperti ini. Gitu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca soalnya. Organisasi Pergerakan Nasional yang merupakan fusi dari Budi Utomo dan PBI adalah, ini ngomongin soal Organisasi Pergerakan Nasional ya. Langsung aja kita bahas. Jadi, Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia ya, yang memang dia bergeraknya ini masih sangat kedaerahan karena ruang lingkupnya itu hanya di wilayah Jawa. Nah, nanti Budi Utomo itu bergabung dengan PBI. PBI ini adalah Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, Budi Utomo dengan PBI ini melebur menjadi satu organisasi yang bernama Parindra. Parindra ini adalah Partai Indonesia Raya. Nah, kenapa Budi Utomo ini dia bergabung dengan PBI membentuk Parindra? Karena dia ingin mengakhiri fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan menjadi fase nasional. Menjadi fase nasional gitu. Karena memang Budi Utomo ini dia bergeraknya masih sangat sektarian gitu, hanya khusus di wilayah Pulau Jawa. Nah, bergabungnya Budi Utomo dengan PBI ini adalah inisiasi dari Dr. Sutomo. Nah, nanti Parindra ini dia diketuai oleh Dr. Sutomo juga gitu, sebagai orang yang menginisiasikan bergabungnya Budi Utomo dengan PBI. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang T ya, Parindra gitu. Oke, karena sudah terbahas semuanya, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya.
terdapat keunikan dari usulan dasar negara yang dikemukakan oleh salah satu tokoh pada sidang pertama BPUPKI. Dari 5 poin usulnya, 4 poin diawali dengan kata peri. Usulan rumusan ini dikemukakan oleh, oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, pada sidang BPUPKI pertama, ngomongin soal dasar negara ya, ada 3 tokoh yang mengemukakan usulannya tentang dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, lalu ada Supomo, dan yang terakhir adalah Soekarno. Dan karena yang di sini yang ditanya adalah yang mengawali kata peri ya, ini adalah Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini memberikan usulannya terkait dengan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi ada 5 ya. Ada peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, lalu ada peri ketuhanan, lalu ada peri kesejahteraan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah kelima usulan dasar negara yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Jadi tokoh yang pada waktu itu mengusulkan ada kata perinya dalam 5 poinnya itu adalah Muhammad Yamin. Gitu. Oke, karena sudah selesai pembahasannya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD ya. Mata ujinya adalah tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Rancangan Piagam Jakarta dibahas kembali dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada jadi rapat pleno yang membahas soal rancangan Piagam Jakarta ini juga dilakukan pada sidang BPUPKI kedua gitu. Nah, sidang BPUPKI kedua itu adalah pada tanggal 10-17 Juli 1945, di mana terdapat agenda pada tanggal 10-15 Juli 1945. Ini adalah agenda untuk ngomongin soal rancangan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu. Nah, lalu pada tanggal 16-17-nya ini adalah ngomongin soal perencanaan rancangan undang-undang gitu. Jadi soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, 10-15 Juli 1945 gitu. Nah, karena sudah terbahas, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. PKI tercatat sejak masa pergerakan nasional hingga masa setelah kemerdekaan telah melakukan pemberontakan sebanyak 3 kali, dan pemberontakan yang terbesar pada tahun 1965. Tindakan PKI tersebut mendorong para mahasiswa dan pelajar menuntut pembubaran PKI dengan alasan, ini ngomongin soal pemberontakan PKI ya. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi memang PKI ini kan partai yang terbentuk pada tahun 1925 ya, pada masa kolonialisme Belanda. Nah, PKI ini dia memberontak sebanyak 3 kali. Yang pertama itu tahun 1926 di Prambanan. Lalu yang kedua tahun 1948 ini di Madiun. Dan yang paling terkenal itu tahun 1965. Waktu itu kejadiannya adalah di Lubang Buaya ya. Nah, maka dari itu pasca Orde Lama ya, nanti
pasca peristiwa G30S 1965, ini mahasiswa-mahasiswa dan pelajar, dia salah satu tuntutannya adalah untuk pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kenapa dibubarkan? Karena PKI ini dianggap berbahaya dan juga ingin mengganti ideologi Indonesia Pancasila dengan ideologi komunisme. Gitu. Nah, jadi untuk soal ini kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, karena PKI mengembangkan ideologi yang membahayakan NKRI gitu. Nah, karena sudah terbahas juga, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.